teman-teman, perkenalkan nama saya Ananda Milifani Nasution. Saya dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Kesehatan Masyarakat. Nah, teman-teman, ada yang tahu nggak Nanda di sini mau ngapain? Ayo, siapa yang tahu? Nggak deng. Nih ya, Nanda kasih tahu. Nah, Nanda di sini mau menjelaskan tentang salah satu penyakit yang sering terjadi di negara Indonesia kita tercinta ini, yaitu diare. Pasti teman-teman sudah pada tahu kan diare itu apa? Nah, walaupun teman-teman sudah pada tahu tentang penyakit diare ini, tetapi Nanda juga mau membantu teman-teman untuk mengenal lebih dalam lagi penyakit diare ini, agar pengetahuan teman-teman lebih bertambah. Oke, kita lanjut. Diare itu apa sih? Nih ya, Nanda jelasin ya teman-teman. Diare itu adalah kondisi di mana feses yang dikeluarkan encer atau berair dengan frekuensi lebih sering daripada biasanya. Umumnya, penyebab diare adalah makanan atau minuman yang kotor dan terkontaminasi mikroorganisme. Nih teman-teman, banyak orang yang menderita diare 1 atau 2 kali dalam setahun. Biasanya diare berlangsung 2 atau 3 hari dan bisa ditangani dengan obat-obatan yang dijual bebas. Tetapi, pada kasus khusus, diare bisa berlangsung sampai berminggu-minggu. Teman-teman pada tahu nggak, diare masih menjadi masalah kesehatan terbesar di negara berkembang, termasuk Indonesia kita ini. Hal ini disebabkan karena angka morbiditas atau perbandingan antara kelompok masyarakat yang sakit dan yang sehat dalam sebuah populasi dan mortalitas yang cukup tinggi. Penyakit diare ini ada di peringkat 13 penyebab kematian secara umum di Indonesia dengan proporsi 3,5%. Sedangkan untuk kategori penyakit menular, diare menduduki peringkat yang ketiga. Kenapa ya bisa terjadinya diare? Nah, teman-teman, diare pada umumnya terjadi ketika cairan dari makanan tidak dapat diserap usus dengan baik, atau ada terlalu banyak cairan yang disekresikan ke usus. Normalnya, usus besar akan menyerap cairan dari makanan yang kita konsumsi dan meninggalkan kotoran atau yang biasa kita sebut feses setengah padat. Jika cairan dari makanan tersebut tidak diserap dengan baik, maka hasilnya feses akan menjadi cer atau bahkan cair. Kondisi ini dipengaruhi banyak faktor sehingga diare dapat berlangsung singkat atau lama. Nah teman-teman, diare punya 2 jenis, yaitu yang pertama diare yang berlangsung singkat, dan yang kedua yaitu diare jangka panjang. Lalu, bagaimana gejala diare? Biar Anda kasih tahu ya teman-teman, pada tiap penderita diare ini, gejala diare itu berbeda-beda loh teman-teman. Ada beberapa orang yang mengeluarkan feses yang sangat encer, sementara beberapa lainnya mengeluarkan feses yang tak terlalu encer. Meski demikian, ada beberapa gejala yang sering dikaitkan dengan gejala diare. Gejala-gejala tersebut antara lain yaitu kram perut, mual dan muntah, sakit kepala, serta hilangnya nafsu makan. Umumnya, pada orang dewasa, diare akan pulih dalam waktu 2-4 hari. Dan pada anak-anak, waktu pemulihan lebih lama, yaitu 5-7 hari. Apabila diare berlangsung lebih dari 1 minggu, atau kondisinya bertambah parah, maka teman-teman sekalian harus segera periksa ke dokter. Dan waspada juga loh, tanda-tanda dehidrasi selama masa pemulihan. Apa ya dampak dari penyakit diare bagi kesehatan? Nih teman-teman, dampak dari penyakit diare bagi kesehatan, diare ini memang jarang menyebabkan kematian. Namun bisa menimbulkan dampak terganggunya pertumbuhan anak dan kesulitan untuk melakukan aktivitas seperti orang normal. Tanda kekurangan gizi akibat diare parah ini meliputi yaitu nafsu makan berkurang dan berat badan menurun, lemah dan lelah sepanjang waktu. Bagaimana ya caranya mencegah agar terhindar dari diare? Nah, yang pertama, rajin mencuci tangan, terutama sebelum dan setelah makan, setelah menyentuh daging yang belum dimasak, sehabis dari toilet, atau setelah bersin dan batuk. Lalu, tangan tersebut bersihkan dengan sabun dan bilaslah dengan air yang bersih. Nah, yang kedua, mengkonsumsi makanan yang sudah dimasak. Hindari memakan buah-buahan atau sayuran mentah yang tidak dipotong sendiri. Nah, yang ketiga, minum air yang sudah dimasak.
agar segala kuman yang terdapat di air tersebut mati dan tidak masuk ke dalam tubuh kita lagi deh. Bagaimana ya cara mengobatinya? Untuk yang pertama, perbanyak asupan cairan teman-teman. Kedua, tidak makan makanan yang padat. Yang ketiga, membuat cairan oralit untuk tubuh. Yang keempat, menggunakan antibiotik untuk diare. Walaupun teman-teman sudah melakukan pengobatan diare dengan apa yang Nanda saranin ini, tetapi teman-teman juga harus perlu mengubah pola hidup dan kebiasaan yang baik, serta kesadaran diri akan kebersihan lingkungan sekitar, dan makan makanan yang baik untuk dikonsumsi. Karena mengubah pola hidup yang baik itu sangat berhasil agar kita terhindar dari penyakit diare loh teman-teman. Berdasarkan hal tersebut, di dalam Al-Quran sudah dijelaskan loh teman-teman secara tegas bahwa manusia sudah diperintahkan untuk memilih makanan yang akan dikonsumsinya, baik itu dari sisi kehalalan maupun kualitas makanan tersebut. Sebagaimana yang terdapat di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 168, yaitu Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. yang artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 168. Nah, teman-teman sekarang sudah pada tahu kan bagaimana penyakit diare itu dari penjelasan Nanda tadi? Dan pasti pengetahuan teman-teman makin bertambah dong. Dari sini, yuk kita sama-sama menjaga kebersihan lingkungan sekitar dan lebih peduli lagi terhadap kesehatan tubuh kita. Karena kesehatan itu mahal loh teman-teman. Sekian video Nanda kali ini teman-teman. Teman-teman jangan lupa like dan subscribe ya, agar Nanda lebih senang lagi dan semangat lagi untuk berbagi ilmu dengan teman-teman sekalian. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.